Duduknya sudah siap ini? Ada sampah di samping kiri kanan? Ada? Oke. Sudah ya? Ibu mau tanya, siapa yang tidak hadir? Tidak, dia sakit. Apa dia? Dia sakit tuh? Mau bermain? Oke, sudah makan hari ini? Ya. Sudah sarapan pagi atau ada yang belum? Ya. Ada yang belum makan? Sudah makan semua? Ya. Terus sebelum memulai pelajaran kita tepuk semangat dulu. Masih ingat tepuk semangat bagaimana di Sarah? Ya. Tepuk semangat. Oke. Oh yang begitu ya? Oke, yang begitu. Oke. Masih ingat itu? Ya. Oke. 1, 2, 3 tepuk semangat. Semangat 2. Oke, sebelum memulai pelajaran kita kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas tahu? Artinya aturan yang di dalam kelas. Misalnya ibu di saat mengajar tidak ada yang keluar masuk. Boleh ini? Ya. Oke, tidak ada yang bermain. Boleh. Kalau misalnya ada yang begitu, kira-kira apa yang pantas untuk dikasih sama teman-teman kamu yang kayak baru? Hanya ditegur, jadi hukuman. Selain yang tegur apa? Masa sih tidak boleh? Masa masih ada CWS terlalu sekali? Kita hukum dia pakai penyanyi dari depan kelas. Kalau dia tidak mendengar, kalau mendengar berarti tidak ada hukuman. Paham ini? Itu namanya kesepakatan yang ada di dalam kelas sebelum kita memulai pelajaran. Aturan. Sudah ya? Siap belajar hari ini? Ya. Nah, kalau perhatikan yang ada di layar atau di serikan papan tulis di depan kamu. Kira-kira apa ini? Komputer. Pernah lihat ini? Ya. Di mana? Di kantor-kantor. Oke, kalau bisa di kantor-kantor. Yang lain? Di rumah. Ya, di rumah. Oh, sama ibu Tia. Dia ada komputer di rumah ibu Tia. Sama ibu Tia itu DP keluarga ya. Oke, yang penting kamu sudah tahu, sudah pernah lihat ini? Ya. Nah, ini benar sekali. Ini namanya komputer. Komputer itu dia cuma bisa ditaruh di tempat rumah, tempat kantor. Kalau sekarang sudah laptop kayak macam bisa kita dibawa kemana-mana. Kalau ini tidak bisa kita bawa kemana-mana. Ya, kalau ini laptop bisa kita bawa kemana-mana. Paham ini? Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial tentang komputer. Jadi komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima data, memproses data tersebut sesuai dengan instruksi yang diberikan, dan menghasilkan informasi yang berguna dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat memahami perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Jadi komputer itu ada dua, komputer perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Jadi ini yang harus kamu capai di hari ini. Itu tujuan kamu belajar hari ini. Terus ketercapaian tujuan pembelajaran: 1. Mengidentifikasi berbagai jenis perangkat keras komputer dan fungsinya. 2. Mengidentifikasi berbagai jenis perangkat lunak komputer dan kegunaannya. Paham ini? Sampai sini ada pertanyaan?
contoh perangkat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Komputer terdiri atas perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Hardware tidak dapat bekerja tanpa adanya software, demikian juga sebaliknya. Perangkat keras dan perangkat lunak digunakan oleh pengguna untuk mengolah data. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah bagian komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Perangkat keras adalah bagian fisik dari komputer. Berikut ini contoh perangkat keras. Yang pertama ada monitor. Monitor digunakan untuk menentukan gambar dan tulisan. Kemudian ada keyboard atau program ketik digunakan untuk mengetik. Yang ketiga ada mouse sebagai alat penunjuk. Selanjutnya ada USB flash drive digunakan untuk menyimpan data. Selanjutnya ada speaker atau pengeras suara. Selanjutnya ada printer digunakan untuk mencetak tulisan atau gambar dari komputer. Selanjutnya ada scanner. Scanner digunakan untuk mengambil dokumen atau gambar ke dalam komputer. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan bantuan perintah yang memberikan tugas yang harus dilakukan oleh komputer. Beberapa contoh adalah yang pertama perangkat lunak sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang menggunakan perangkat komputer lainnya, contohnya seperti Windows, macOS, dan Linux. Yang kedua ada perangkat lunak aplikasi. Perangkat aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan fungsi komputer. Contoh-contoh dalam bentuk aplikasi komputer ada Microsoft Word. Microsoft Word adalah perangkat lunak berbahan kata. Google Doc adalah perangkat lunak penggambaran atau web browser. Kemudian ada YouTube. YouTube adalah aplikasi media sosial untuk berbagi video. Yang ketiga ada perangkat lunak pemrograman, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk membuat program komputer. Berikut ini adalah contoh dari perangkat lunak pemrograman. Dengan adanya perangkat lunak sebagai program, maka komputer dapat menjalankan pekerjaannya. Komputer dapat melakukan sebagian perintah untuk menjalankan tugas tertentu, dan orang yang melakukan perintah tersebut dinamakan dengan programmer. Udah ya? Jadi apa itu komputer? Oke. Adalah alat elektronik yang dapat melihat proses data tersebut sesuai dengan instruksi yang diberikan dan menghasilkan informasi yang berguna. Oke. Ada yang lain yang bisa tangkap selain Ci Putri? Jadi dia bisa menerima data, terus apa lagi? Menerima video, gambar yang sudah dijelaskan di video tadi. Ya? Oke. Lanjut. Ada apa sih? Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah perangkat keras. Tadi kan komputer itu ada perangkat keras sama perangkat lunak. Nah, perangkat keras atau hardware adalah semua bagian fisik dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Jadi yang dapat dilihat dan disentuh. Perangkat keras ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Ada perangkat input, perangkat output, perangkat input, proses, output, dan penyimpanan. Oke, ini contoh dari perangkat input. Baru input itu di dalam, ya, input di dalam. Memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya ada keyboard. Kalau keyboard ini papan ketik, ini yang biasa kita ketik-ketik. Paham? Terus ada mouse. Ini yang kita bisa kayak kalau mouse itu biasa kalau dalam komputer itu tikus, ya. Bahasa Inggris mouse tikus toh. Bisa kita gerakan jarinya. Jadi itu fungsinya mengontrol kursor dan berinteraksi dengan elemen visual di layar komputer. Terus ada scanner. Kamu pernah lihat ini? Scan, pernah scan yang biasa ada di ruang jalan guru, ya?
ke monitor. Ini DP proses yang di dalamnya ini. Oke, yang di dalamnya ini sudah bisa kamu lihat. Ini semacam kalau komputer semacam sumpah di dalam lagi. Kalau di dalam CPU, di dalam komputer. Jadi perangkat proses ada berapa DP contoh? Ada 4. Terus apa? Ada CPU, RAM, terus motherboard, ada PDK. Oke, yang ketiga ada perangkat output. Ini keluar, artinya keluar. Fungsinya menampilkan hasil pemrosesan data kepada pengguna. Contoh yang pertama monitor. Ini monitor, artinya di layar. Ini, ya. Terus monitor fungsinya menampilkan informasi visual seperti teks, gambar dan video. Terus ada printer. Printer yang tadi yang boleh bilang satu kali dengan scan, dia tak masuk di output. Kalau scan tak masuk kan di input. Kalau ini output, DP printer yang tak masuk. Mencetak data atau dokumen dari komputer kertas. Biasanya kan fotokopi KTP. Untuk ini printer ini DP nama. Fotokopi BPJS misalnya, ibu mau minta tolong fotokopi kamar kamu KTP. Lewat ini printer. Terus ada speaker. Speaker yang biasa mengeluarkan suara dari komputer. Terus proyektor yang ini. Ini namanya proyektor. Menampilkan gambar atau video dari komputer ke layar yang lebih besar. Ya. Jadi kalau kita pakai ini, tidak akan kita lihat ini sampai layar masa tadi ini. Jadi dia ini bisa kecil, bisa besar. Ini proyektor. Jadi kita masuk di perangkat output. Jadi contoh perangkat output ada berapa? 4. Apa saja? Monitor, printer, terus ini mana sebentar akan dibagi berkelompok. Jadi kamu akan ada tugas kelompok sesuai dengan yang ibu jelaskan ini. Kita lanjut di perangkat penyimpanan. Fungsi menyimpan data dan informasi secara permanen atau sementara. Contoh HDD, hard disk drive. Jadi ini HDD ini menyimpan data dalam jumlah besar secara permanen. Jadi kalau misalnya kamu ada HDD, apapun kamu punya data yang sebesar apapun kamu simpan di situ, ini tidak akan full memorinya. Paham? Pernah dengar HDD? Tapi mungkin agak mahal ini kalau mau beli. Yang kecil cuma lagi tadi deh, kecil dari dia. HDD, hard disk. Biar kamu punya video berapa, apalagi jaga TikTok, sampai 10 kamu tidak mau, 50 tidak mau polling. Kamu mau nonton apa dulu? Mau download film-film yang jumlah besar tidak akan full dia. Itu HDD, hard disk drive. Terus yang kedua ada SSD, solid state drive. Penyimpanan data yang lebih cepat dan tahan lama. Dia beda dengan hard disk. Kalau hard disk untuk jumlah yang besar, tapi kalau SSD dia lebih cepat dan lebih lama. Tahan lama lagi. Ini. Terus ada flash disk. Nah, flash disk yang biasa kita pakai kalau untuk guru semua ada flash disk. Karena flash disk itu cuma paling murah. Ada dia cuma 85, cuma 100, tapi bisa menyimpan semua memori. Bisa full karena memorinya cuma sedikit. Ini flash disk, penyimpanan data portabel yang mudah dibawa. Cuma kecil dia tapi ada kalanya harganya 8.000. Biasa kalau orang tua yang kerja di kantor ada yang bagi. Ini flash disk. Terus ada optical drive, CD atau DVD namanya. Ini biasa kamu lihat ini kan? Suka kalau telepon ada beli CD. Ini yang fungsinya membaca dan menulis data dari cakram optik. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, jadi perangkat penyimpanan ada berapa? Dapat apa? HDD, SSD, flash disk sama itu untuk perangkat komputer, perangkat keras. Perangkat keras ada berapa? Ada 4. Apa-apa? Input, proses, output sama penyimpan. Ingat. Nah, sekarang kita masuk di perangkat lunak komputer atau software. Perangkat lunak komputer atau software adalah berbagai program dan instruksi yang menjalankan fungsi komputer. Perangkat lunak dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, termasuk perangkat lunak sistem operasi, aplikasi, dan bahasa pemrograman. Masing-masing dengan kegunaan yang berbeda. Nah, ini ada jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama perangkat lunak sistem. Ada operasi atau operating system. Fungsinya mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. Terus menyediakan antarmuka antara pengguna dan komputer. Contohnya ada Windows, MacOS
dan Linux Android. Itu biasa ada di dalam aplikasi kamu. Pernah kamu ada HP semua kan? Ya. Ini aplikasi. Kalau Luna tentang aplikasi. Kalau Luna dia tentang aplikasi, tidak bisa kamu sentuh. Kalau perangkat keras bisa kamu sentuh. Kalau perangkat lunak itu tidak bisa kamu sentuh dia. Cuma bisa kamu lihat karena itu aplikasi. Biasa ada yang di Play Store. Kamu mau download namanya aplikasi, itu perangkat lunak komputer. Ya. Terus ini ada perangkat lunak aplikasi. Ini fungsinya digunakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti pengolahan kata, pengolahan angka, presentasi, desain, grafik, dan lain-lain. Kalau di SD mungkin tidak ada pelajaran yang coba ini aplikasi begini, seperti SMA, SMP pasti ada. Misalnya mau suruh tulis bikin makalah lewat aplikasi ini. Mau pakai titik-titik apa saja kalau lupa ini. Aplikasi kalau ini kan SD tidak mungkin dia suruh bikin makalah, kamu nggak? Gitu. Terus ada DP contoh ini pengolahan kata, Microsoft Word atau Google. Kenalin Google kan? Nah, Google ini termasuk di perangkat lunak aplikasi. Jadi yang namanya perangkat lunak dia aplikasi. Terus ada perangkat lunak bahasa pemrograman, fungsi memungkinkan pengembangan untuk menulis dan menguji kode program. Contoh Python, Java atau kontrol tambah. Oh yang ini. Boleh maksudnya kontrol tambah, kontrol begini, kontrol begitu, itu perangkat lunak bahasa pemrograman. Oke. Tapi sini ada pertanyaan? Sebelum mulai pelajaran lagi? Tidak ada? Oke, tugas ya, tugas berkelompok. Nah. Tugas berkelompok. Jadi ini kelompok 1, langsung saja ya. Ini kelompok 1. Ada 6. Kami ini kelompok 1. Itu kelompok 2. Sebenarnya ada 6 orang kan? Di sini cuma 1 orang kan tidak hadir. Kelompok 2, ini kelompok 3. Terus sebelah kelompok 4. Jadi kamu punya tugas kelompok, ini kan ibu sudah bagi. Nah, kamu gunting, setelah kamu gunting, kamu tempelkan di papan atau di layar ini, kira-kira yang mana perangkat keras dan yang mana perangkat lunak. Terus mana yang input, mana yang proses, mana yang output. Tapi contoh-contoh tadi kan terlalu bisa jelaskan toh? Nah, jadi itu kalau mau gunting atau mau tempel di sini. Paham? Oke. Mungkin cuma 3. Mana yang input, mana yang output, mana yang perangkat lunak, mana yang penyimpanan, mana yang proses. Lihat hasil itu baru langsung kamu tahu. Jadi ini yang kamu gunting cuma yang input, output, proses, bukan yang perangkat lunak. Dan perangkat keras ada 3, 4 yang penyimpanan. Jadi input, output, proses sama perangkat lunak. Langsung tempel untuk kelompok 1 sudah selesai ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan barangkali kelas hasil diskusikan. Input saya ambil keyboard, proses saya ambil CPU, dan output saya ambil monitor. Perangkat lunak saya ambil aplikasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kita. Barangkali saya mengambil itu saya mengambil keyboard. Proses saya mengambil motherboard. Pun saya mengambil monitor. Perangkat lunak saya mengambil aplikasi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sudah kelompok tadi ya. Alhamdulillah kelompok 1, 2, dan kelompok 3, kelompok 4 sudah mengerjakan tugas kelompok. Nah, sekarang kamu ada tugas lembar kerja peserta didik. Jadi ada tugas. Kalian ada tugas. Ya. Dan komputer. Komputer keras. Bagi yang sudah, kamu tulis di catatan tugas kamu ya. Kalau yang sudah, kumpul sama tim. Ini lembar kerja peserta didik mengenal perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Ada 5 soal. Jadi ada 5 soal ini, ya. Apa yang dimaksud dengan perangkat keras hardware dalam komputer? Kamu tinggal memilih di A, B, C, D. Ya. Setelah itu kamu kumpul soalnya. Kamu kumpul tugas. Yang sudah kumpul. Ingat, apa itu komputer? Nah, apa itu komputer, Aki? Yang bisa kamu tangkap dari penjelasan ibu?
wabarakatuh. Waalaikumsalam